silaturahim itu sebab mendatangkan rizki, ya, sebab mendatangkan rizki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa saja yang senang dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Jadi silaturahim memperpanjang umur, kemudian menambah rezeki. Bahkan bisa selamat dari su'ul khatimah, silaturahim. Kata Nabi SAW, "Man sarrahu an yamudda lahu fi umrih wa yuwassa alaihi fi rizqih wa yudfa anhu maitatasu falyattaqillah wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rizkinya, dijauhkan dari kematian buruk, su'ul khatimah, maka dia bertakwa kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim. Apa yang dimaksud silaturahim? Silaturahim yaitu menyambung kebaikan kepada karib kerabat. Dan juga yang sudah putus disambung sama dia. Yang putus ima pertama nggak ada komunikasi sama sekali. Sebagian orang ada yang nggak ketemu kakaknya 1 tahun atau 2 tahun. Dianya di mana, kakaknya di mana. Bahkan ada anak pernah nggak bertemu sama orang tuanya 1 tahun penuh. Ya. Bahkan kadang ada yang tidak kenal paman sama bibinya sama sekali. Nah, menyambung tali silaturahimnya dengan bagaimana? Dengan mengunjungi mereka, kemudian mencairkan suasana dan seterusnya. Dan juga silaturahim itu juga berkaitan dengan kebutuhan rahim kita. Kalau kita punya saudara, mereka semuanya fuqara, maka menyambung tali silaturahimnya dengan membantu harta. Makanya kalau orang punya harta, yang paling pertama kali patut dia bantu siapa? Akribah, orang terdekat dari orang tua, kakak, adik, bibi, paman, itu dulu yang paling utama. Ya, ada ya nasallallahu alaihi, sebagian orang aktif di sosial luar biasa. Pergi ke kota ini, pergi ke kota sana, membantu, membawa dana dan seterusnya. Subhanallah, karib kerabatnya, pamannya, adik kakaknya hidup di atas kemiskinan, nggak pernah dibantu sama dia. Salah. Nggak tepat sasaran. Yang benar pertama kali dia bantu akribah, orang-orang terdekat. Ya, dia jadwalkan tiap bulan apa yang bisa dia bantu, dia bantu. Ya, kalau misalnya memang butuh uang, dia kasih uang, butuh makanan pokok, dia kasih makanan pokok, dan seterusnya. Ya, dalam rangka mengamalkan hadis menyambung tali silaturahim. Dan juga diantara bentuk silaturahim, sabar terhadap gangguan karib kerabat. Sebagian karib kerabat mungkin ada yang jahat dan yang lainnya dia sabar. Ya, nah, maka manfaat dari silaturahim itu memperpanjang usia, terus menambah rizki. Ya, nah jadi bukan reuni silaturahim. Anak habis silaturahim ke fulan. Siapa fulan? Teman SMA anak. Itu bukan silaturahim. Silaturahim kumpul bareng reuni angkatan sekian. Bukan silaturahim itu. Karena tidak ada kaitan rahim. Kemudian diantara sebab syar'i yang dapat mendatangkan rizki, yaitu berinfak di jalan Allah Azza wa Jal. Berinfak di jalan Allah Azza wa Jal. Maksudnya bersadaqah. Infak dan sadaqah. Dan infak sadaqah termasuk sebab terbesar yang bisa mendatangkan rizki Allah Azza wa Jal. Karena setiap orang infak akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla berkali lipat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya dia akan menggantinya. Siapa yang akan mengganti? Allah Azza wa Jalla. "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Diganti sama Allah. Kalau seandainya antum bantu seseorang yang lagi kesulitan, kemudian orang itu bilang, "Insya Allah nanti kalau proyek anak gol, anak kasih antum mobil. Tapi sekarang anak lagi butuh, tolong antum bantu anak." Kira-kira antum semangat apa enggak? Semangat ya, ada iming-iming apa? Mobil ya. Ini subhanallah, Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa yang kamu infakkan dari sesuatu pasti diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah juga berfirman dalam haditsul qudsi, "Ya ibna Adam anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan memberikan rizki kepadamu. Kalau anak Adam berinfak, maka dia akan dikasih rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga orang yang berinfak didoakan malaikat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Dan malaikat ini berkata, salah satunya berkata,
Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak pengganti. Yang lain berkata, malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kebinasaan. Jadi orang yang berinfak diganti oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan mengurangi hartanya, dan didoakan oleh malaikat. Malaikat berdoa kepada Allah untuk diganti hartanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang bakhil dan menahan hartanya didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya, didoakan keburukan agar hartanya binasa. Tapi hadis ini ya ikhwah, tidak menunjukkan kewajiban atau anjuran sedekah di pagi hari. Sebagian orang ada sedekah pagi hari. Apa? Sedekah subuh. Nggak ada. Ini menunjukkan kalau malaikat mendoakan orang-orang yang infak, bukan anjuran untuk sedekah subuh. Sedekah subuh, maghrib, isya, zuhur, sama semuanya. Nggak ada keutamaan. Yang keutamaan sedekah itu apabila tepat sasaran. Antum bersedekah kepada orang tua lebih afdal dibandingkan sedekah kepada yang lainnya. Antum sedekah kepada adik kakak lebih afdal dibandingkan kepada sedekah yang bukan berkaitan dengan rahim. Antum membantu tetangga lebih afdal dibandingkan membantu yang bukan tetangga. Antum menginfakkan istri dan harta lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Nah, itu sedekah dan infak yang utama. Ya. Dan misalnya infak di waktu manusia sulit, kayak misalnya waktu Covid, dia mengeluarkan hartanya membantu manusia di tengah-tengah kesulitan lebih afdal dibandingkan selain dari waktu yang manusia sedang mengalami kesulitan. Kayak mungkin kemarin saudara-saudara kita di Aceh atau di Sumatera, kita luangkan, kita infakkan harta kita, itu utama. Kenapa? Karena benar-benar mereka dalam keadaan sulit dan butuh. Ya, bisa dipahami nih ya. Nah, jadi juga jangan salah memahami hadis kalau anjuran sedekah subuh karena hadis ini. Kemudian juga di antara sebab yang dapat mendatangkan rizki, yang keberapa? Yang ke-8, memberi nafkah kepada penuntut ilmu. Memberi nafkah kepada penuntut ilmu. Jadi di sini juga keutamaan kalau ada orang tua yang fokus, yang anaknya fokus menuntut ilmu, atau kakak membiayai adiknya yang menuntut ilmu, dia fokus belajar dan kita biayai kehidupan dia, itu sebab mendatangkan rizki. Makanya di sini orang tua dia semangat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah agama yang benar. Karena nafkah yang dia berikan kepada anak, kepada saudaranya, sebab dia diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hadisnya sahih. Di zaman Nabi SAW ada dua saudara adik kakak. Fakana ahaduhuma ya'tin Nabi SAW. Salah seorangnya datang kepada Nabi SAW. Maksudnya belajar, menuntut ilmu. Sedangkan saudara yang lainnya bekerja. Maka yang bekerja ini mengadu kepada Nabi SAW. Kenapa kok adik anak nggak bekerja? Anak yang bekerja, anak yang nafkahi dia. Mestinya dia ikut kerja juga. Akhirnya kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bihi. Semoga engkau diberi rizki karena sebab dia. Artinya rizki dia lancar karena sebab membiayai saudaranya yang fokus menuntut ilmu syar'i. Maka membiayai orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, belajar di jalan Allah Azza wa Jalla, dikasih zakat sama yang lainnya, itu sebab dikasih rizki oleh Allah Azza wa Jalla.